Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang ya di video Market Outlook mingguan teman-teman. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai pergerakan XAU USD atau emas dan rencana trading kita di minggu depan teman-teman ya. Dan untuk ya Outlook sebelumnya ini on point ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya di YouTube kita. Di sini saya berikan panah ya teman-teman ya. Saya memberikan adanya indikasi kenaikan di hari Senin dan hari Selasa ya, dan harga ada kesempatan turun ke area 3240 ya, dan ini on point ya teman-teman ya. Ini on point, harga turun ke 3240 ya, yang merupakan target penurunan kita di minggu lalu teman-teman ya, sebelum harga mengalami kenaikan lanjutan ya. Kenapa? Karena emas ya secara garis besar ya teman-teman masih dalam keadaan rally bullishnya ya. Ini structure utamanya masih bullish teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat pun ya dengan mata telanjang teman-teman sudah tahu ini harga masih dalam keadaan yang sangat bullish ya. Jadi penurunan ini karena apa ya? Penurunan yang terjadi di minggu lalu teman-teman, sebentar ya, ini penurunan yang terjadi di minggu lalu itu karena beberapa data optimisme dari sektor bisnis Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua ada penguatan dari US dollarnya ya. Kalau teman-teman lihat juga di sini US dollar mengalami penguatan teman-teman ya di sini ya. Jadi di minggu lalu US dollar mengalami penguatan dan itu membuat harga emas mengalami koreksi teman-teman ya. Selain itu juga data dari laporan ekonomi AS yang cenderung ya bervariasi dan bisa membuat harga emas mengalami taking profit lanjutan teman-teman ya. Itu adalah alasan kenapa harga emas ya di minggu lalu itu mengalami penurunan, dan kita berhasil ya take profit hingga 1000 pips teman-teman. Kita ada entry di 3320 di sini teman-teman ya, 3316, dan berhasil take profit hingga 1000 pips di 3200-an ini teman-teman ya. Dan untuk teman-teman ya yang baru bergabung ya ke channel saya ya teman-teman, teman-teman bisa masuk ke grup ya official kita teman-teman ya di Bisa Trading. Teman-teman akan diberikan data-data ya, teman-teman juga akan diberikan outlook seperti ini teman-teman setiap hari, dan terkadang saya juga berikan signal-signal gratis kok ya. Jadi teman-teman bisa masuk dan teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Dan ini semuanya saya berikan teman-teman ya secara cuma-cuma, dan untuk non farm payroll kemarin ya kita ada estimasi ya di 180.000, dan harga ternyata on point teman-teman ya. Harga turun karena data yang dihasilkan itu 177.000, tidak jauh dari eh, prediksi kita teman-teman ya. Dan per hari ini ya, dan per minggu ini harga emas turun hingga level 3200-an ya, yang merupakan area structure terdekatnya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini memang ada area structure terdekat yang merupakan area demand di H4 teman-teman begitu. Nah, jadi kita punya beberapa konfirmasi teman-teman untuk penurunan di minggu ini ya. Ada beberapa konfirmasi. Yang pertama itu ya meredanya tensi perang dagang ya antara AS dan Cina. Ini yang pertama teman-teman ya. Yang kedua adanya ya rencana damai antara Ukraine ya dan Rusia ya teman-teman ya. Dan yang ketiga itu optimisme di sektor bisnis AS. Ya, yang keempat ada lagi ya penguatan US dollar, penguatan USD ya setelah harga drop ya di 98 ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sorry ini US 10 ya, harga kan sempat turun ke 98 yang merupakan area low tahun 2022. Ya, ini adalah penurunan ekstrim ya setelah Donald Trump memberlakukan tarif terhadap partner bisnis mereka dan partner dagang mereka teman-teman ya. Jadi harga mengalami penurunan dan XAU rally ya sampai 3.500 kemarin teman-teman. Ya, itu adalah faktor dari geopolitik dan juga perang dagang teman-teman. Dan ya di minggu ini teman-teman ya, di awal minggu teman-teman kita dapat beberapa konfirmasi utama, seperti sebentar nih kita ubah dulu jadi warna merah ya. Nah, jadi di sini ada konfirmasi utama ya seperti meredanya tensi perang dagang antara AS dan Cina ya. Jadi kalau teman-teman lihat di beberapa portal berita, Cina dan AS ya sudah merencanakan perundingan ya mengenai kelompok dagang yang baru teman-teman setelah tarif di
diluncurkan. Jadi mereka kemarin itu perang tarif ya teman-teman juga pasti tahu ya. Jadi harga emas naik. Yang kedua itu kita tahu juga emas ini rentan terhadap perang ya teman-teman, geopolitik ya, perang asli ya, saya bilang tuh perang asli seperti lempar-lemparan misil ya, invasi dan lain-lainnya. Ya jadi kita dapat berita juga kemarin teman-teman ya, adanya rencana damai antara Ukraina dan Rusia teman-teman ya, yang dilakukan di minggu depan ya, yang which is itu minggu ya pertama di bulan Mei teman-teman ya. Ini termasuk minggu pertama ya, minggu awal di bulan Mei. Kemungkinan besar damai antara Ukraina dan Rusia. Dan yang ketiga itu ada optimisme di sektor bisnis AS. Jadi kalau kita lihat S&P 500 teman-teman, SPX ya, ini mengalami kenaikan yang cukup masif ya teman-teman ya, sekitar 16% dari area low di 4.800-an ya. Jadi harga mengalami kenaikan yang ini bisa membuat US dollar juga mengalami penguatan teman-teman, karena sektor bisnisnya sedang bagus ya. Dan ya aset-aset berisiko akan mengalami kenaikan. Dampaknya apa ke aset aman atau ke emas? Ya dampaknya sudah pasti penurunan teman-teman. Jadi kalau aset berisikonya itu naik, kemungkinan besar ya aset dari emas ya atau XAUUSD atau safe havennya itu cenderung mengalami koreksi sementara teman-teman. Walaupun kita lihat ya dari kiri ini pergerakan masih sangat solid untuk bullish teman-teman ya. Dan yang terakhir itu ya sudah pasti penguatan dari USD-nya setelah harga mencapai area 98-nya yang merupakan area low tahun 2022 teman-teman ya. Dan ya untuk minggu ini ya, untuk minggu ini kita akan memproyeksikan pergerakan harga berdasarkan sentimen dan fundamental ditambah juga dengan technical analysis lagi teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa pantengin ya video ini sampai selesai ya, dan teman-teman yang belum masuk ke channel kita bisa langsung masuk nih ya ke Bisa Trading Channel teman-teman ya. Kita memiliki area structure utama teman-teman yang belum berubah ya dari minggu lalu ya di sini. Terus kita juga punya area low di sini teman-teman ya, yang merupakan area key level valid teman-teman. Kenapa? Karena harga retouch di area yang sama teman-teman dan bereaksi ya di area yang sama. Kalau kita geser ke kiri pun juga sama teman-teman. Di sini juga ada ya area key levelnya. Jadi ini adalah area key level valid. Yang kedua di sini adalah breakout yang dimana resistance sudah menjadi support. Di sini ada area demand H4 ya. Ini adalah 3 area yang wajib teman-teman pantau di minggu depan ya. Jadi ya ini menurut saya teman-teman ya, di minggu depan itu akan terjadi pergerakan yang mengejutkan. Kenapa? Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke private kita, teman-teman sudah bisa mendapatkan ya fitur news ya headline. Yang artinya apa? Yang artinya teman-teman bisa mendapatkan berita lebih cepat dari portal berita manapun. Ya, di sini terlihat jelas teman-teman bahwa militer Israel mengatakan telah menerima laporan mengenai proyektil yang jatuh di Israel Tengah. Ternyata dalangnya siapa? Dalangnya adalah Houthi teman-teman ya. Nah yang teman-teman tahu bahwa Houthi ini adalah suku ya pemberontak terbesar di Yaman teman-teman. Dan mereka mengklaim bertanggung jawab atas rudal yang diluncurkan ke bandara Ben Gurion Israel. Juru bicara dari kelompok Houthi ya teman-teman. Artinya apa? Artinya geopolitik sudah aktif lagi teman-teman ya. Jadi kita punya katalis baru ya, yaitu perang Houthi dengan Israel. Jika ini ya menuju babak baru teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ya harga emas itu sangat sentimen ya, sangat sensitif terhadap geopolitik ya, perang. Jadi kalau misalnya perang terjadi maka harga emas bisa lanjut rally teman-teman ya. Dengan level invalidasi ya untuk trennya kita masih di 3.370 teman-teman di area sini. Ya di area sini ya, ini adalah invalidasi dari trennya. Jadi ya cara mainnya gini teman-teman. Selagi harga berada di bawah dari 3.370, maka potensi untuk turunnya juga lebih besar teman-teman. Ya jadi teman-teman ya bisa lihat nanti di awal minggu ya, jika harga turun ya lebih rendah, ya teman-teman bisa pantengin area yang pertama itu adalah area 3.196 hingga 3.200 ya. Jika harga turun lagi ya teman-teman, karena apa? Karena kita punya nih, ini adalah market drive utamanya ya, atau penggerak market utamanya teman-teman ya. Ini market drive utama, sebentar. Market drive minggu ini ya. Jadi ya kita masih bisa melihat harga emas ini akan mengalami penurunan sementara ya teman-teman sebelum lanjut naik. Dipicu dengan apa? Dipicu dengan perang Houthi dan Israel. Jadi
Kalau misalnya pun harga masih berada di sentimen utama kita, ya market drive-nya minggu ini, maka ya harga untuk turun lagi itu sebenarnya possible teman-teman ya. Turun ke bawah atau lebih rendah nanti ke bawah sini sebelum harga mengalami kenaikan. Kenapa seperti itu? Karena kita punya katalis baru nih ya. Jadi kalau misalnya perang Houthi ini di respon dengan Israel ya. Jadi kita lihat nanti di hari Senin hari Selasa harga turun ya. Kita lihat di tiga area ini ya. Ternyata Israel membalas. Israel ya lempar kembali misil ke Yaman teman-teman, yang itu akan memicu perang baru dan harga emas bisa rally lagi. At least ya teman-teman ya, ketika itu terjadi harga emas bisa nyentuh ATH-nya lagi ya, ATH sebelumnya, atau harga bisa naik lebih tinggi lagi ya ke 3.600-an teman-teman. Ya di sini ini adalah target kenaikan jika ya perang antara Houthi dengan Israel itu benar-benar terjadi teman-teman, dengan ya respon Israel menyerang kembali ya Yaman atas tuduhan ini teman-teman ya, peluncuran rudal ya ke bandara Ben Gurion Israel. Jadi teman-teman ya wajib pantengin minggu depan ya, yang teman-teman sudah masuk ke private channel kita itu sudah pasti dapat informasi lebih cepat. Dan untuk teman-teman yang belum masuk nggak apa-apa ya, teman-teman bisa pantengin berita-berita di portal berita ya, yang sudah pasti ya lebih lambat teman-teman, karena di sini lebih cepat ya, di news ini lebih cepat teman-teman ya, karena saya subs juga beberapa berita-berita utama di ya Reuters dan juga Bloomberg teman-teman ya. Di sini nanti akan kelihatan teman-teman ketika perang itu benar-benar dideklarasikan ya antara Israel dengan Houthi, kita punya babak baru teman-teman di katalis geopolitik, yang dimana ini harga emas akan naik lagi teman-teman ya. Tetap hati-hati karena minggu depan itu benar-benar eh, sangat rawan teman-teman ya. Kita banyak banget nih ya market drive-nya minggu ini, ditambah lagi katalis baru. Selain itu kalau kita lihat di investing ya, investing economic calendar ya, di sini teman-teman untuk ya untuk di minggu ya, minggu ini ya, startnya Mei ya, tanggal 5 hingga Friday atau Jumat Mei 9 ya teman-teman ya. Ini kita memiliki beberapa data penting teman-teman, seperti S&P Global ya Service PMI, terus di sini juga ada indeks dari manager non manufacturing PMI. Di sini juga ada teman-teman ya FOMC statement, Fed rate decision, ini banyak banget teman-teman. Ditambah lagi malamnya itu ada initial jobless claim. Yang ini bisa memberikan ya pergerakan yang sangat volatile terhadap harga emas teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman ya yang di minggu depan trading tetap hati-hati, karena saya ya masih yakin banget ini minggu depan akan sangat bergejolak ya, harga emas naik turunnya sangat cepat, dan semoga kita bisa mendapatkan profit-profit seperti ya di hari-hari kemarin ya, seperti 360 pips ya, kita juga ada dapat sekitar 1000 pips teman-teman. Kita ada profit sekitar 1000 pips ya, kita entry di 3316, 3320, kita sudah take profit hingga 1000 pips. Ya saya harap ya, dan saya usahakan juga teman-teman minggu depan kita akan dapat profit yang lebih besar lagi. Oke, ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini juga memberikan insight ya, dan juga pandangan terhadap ya tradingan teman-teman di minggu depan. Ya, tetap hati-hati karena kita memiliki beberapa market drive dan katalis baru. Ya, tetap menggunakan money management dan lot yang bijak juga ya teman-teman ya. Jangan sampai MC ya di minggu depan. Oke, see you guys in the next video. Salam cuan semuanya. Peace.